Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Nikmahtuseli Ayu Milati, NIM 12210183024. Saya berasal dari kelas Tebin 5A. Judul bahan ajar yang akan saya gunakan berjudul Asyiknya Belajar Puisi Rakyat. Bentuk bahan ajar yang akan saya gunakan berbentuk cetak. Keunggulan bahan ajar: 1. Dapat digunakan dalam beragam lingkungan yang cukup cahaya. 2. Mudah dibawa dari satu tempat ke tempat lain dan tidak membutuhkan sumber arus listrik. 3. Bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh siswa sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, dan jika terdapat kata sulit akan diberi catatan kaki atau footnote. Yang keempat, banyak latihan soal berupa tugas mandiri maupun kelompok. Yang kelima, memotivasi siswa untuk terus belajar dengan bahan ajar yang ditampilkan semenarik mungkin. Misalnya, nanti akan terdapat berbagai macam contoh puisi rakyat yang dilengkapi animasi. Yang terakhir, bisa digunakan secara berkelompok agar siswa tidak bosan serta meningkatkan rasa gotong royong bersama kawan. Pengertian, struktur, dan ciri kebahasaan teks puisi rakyat. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian. Puisi rakyat adalah kesusastraan yang sudah ada dari zaman nenek moyang yang sudah tertentu bentuknya. Umumnya, puisi rakyat terdiri dari beberapa deret kalimat, ada yang berdasarkan mantra, ada yang berdasarkan panjang pendek suku kata, lemah tekanan suara, atau hanya berdasarkan irama. Yang kedua, tentang struktur teks puisi rakyat. Struktur teks puisi rakyat dibagi menjadi dua bagian, yaitu struktur fisik puisi dan struktur batin puisi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai struktur fisik puisi. Yang pertama, ada rima atau irama, adalah persamaan bunyi yang terdapat pada puisi. Yang kedua, imaji, susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, perasaan, dan pendengaran. Imaji dapat dibagi tiga, yakni imaji suara, imaji penglihatan, dan imaji raba atau sentuh. Yang ketiga, diksi. Diksi adalah pemilihan beberapa kata. Dan yang keempat, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah penggunaan bahasa yang dapat menghidupkan puisi serta menimbulkan konotasi tertentu. Dan selanjutnya, struktur batin puisi, ada tema, rasa, nada, dan amanat. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks puisi rakyat. Yang pertama, ada pemadatan bahasa. Membuat kata-kata dalam puisi seakan bernyawa sehingga mampu untuk menyihir para pembaca. Yang kedua, ada kata konkret, adalah kata yang dapat ditangkap dengan menggunakan indera yang dapat memunculkan imajinasi. Yang ketiga, ada tipografi atau perwajahan puisi. Bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi oleh kata-kata, pengaturan barisnya hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Kompetensi dasar dan indikator. Saya di sini menggunakan kompetensi dasar 4.14 yang berbunyi mengungkapkan gagasan, perasaan, pesan dalam bentuk puisi rakyat secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, rima, dan penggunaan bahasa. Indikatornya adalah menulis puisi rakyat dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah puisi rakyat atau pantun, menyajikan syair dan gurindam dalam bentuk musikalisasi, menyajikan pantun dalam berbalas pantun. Kegiatan pembelajaran.
Siswa mengamati masalah dari objek yang dilihat. Siswa bertanya langkah membuat puisi rakyat dari objek yang diamati. Menggali informasi dari berbagai sumber tentang langkah-langkah menulis puisi rakyat. Latihan menyusun puisi rakyat berdasarkan objek yang ditentukan atau dipilih siswa, menyajikan dalam bentuk musikalisasi syair atau gurindam, mengamati contoh judul dan kerangka puisi rakyat, latihan membuat judul dan merancang kerangka puisi rakyat, menggali informasi, mencari data dari objek yang dipilih, merangkai kata-kata kunci menjadi puisi rakyat, menciptakan puisi rakyat, mengkomunikasikan di depan kelas, mengamati contoh kesalahan pengembangan puisi rakyat, menemukan kesalahan dari puisi rakyat yang ditulis, dan yang terakhir memperbaiki puisi rakyat. Rubrik penilaian. Penilaian menulis pantun. Hal yang dinilai tentang tema berkaitan dengan hal-hal yang positif, tema sesuai dengan yang ditentukan, isi sampiran pantun tidak mencontoh yang pernah ada, pola pengembangan lirik tidak mencontoh yang ada. Bagian sampiran pantun, rima silang pada lirik 1 dan 2, isi kalimat dalam sampiran logis, struktur kalimat sesuai dengan kaidah, tidak berkaitan langsung dengan isi pantun. Bagian isi pantun, rima silang pada lirik 3 dan 4, isi kalimat logis, struktur kalimat sesuai dengan kaidah, tidak berkaitan langsung dengan isi sampiran. Penilaian musikalisasi syair. Hal yang dinilai mengenai pilihan nada atau irama sesuai dengan isi syair, nada diciptakan secara orisinal atau mengadaptasi, penampilan tim dalam melakukan musikalisasi, volume suara yang memadai. Penilaian musikalisasi gurindam. Hal yang dinilai mengenai pilihan nada atau irama sesuai dengan isi gurindam. Nada diciptakan secara orisinal atau mengadaptasi, penampilan tim dalam melakukan musikalisasi, volume suara memadai. Pedoman penskoran. Para siswa akan mendapatkan nilai 4 jika mereka menyebutkan semua unsur, nilai 3 jika terdapat 3 unsur, nilai 2 jika terdapat 2 unsur, nilai 1 jika terdapat 1 unsur. Kemudian skor akhir sama dengan skor yang diperoleh dibagi skor maksimal kali 100. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.